dengan Indriani, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Kenalkan, nama saya Adinda. Saya mau menjelaskan jenis-jenis pajak. Pajak dibagi menjadi 3, yaitu dilihat dari sifatnya, dilihat dari pihak yang mengungut, dan dilihat dari pihak yang menanggung. Dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pribadi wajib pajak, kemudian menetapkan objek pajak. Yang objektif ialah berupa benda, kendaraan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjek tanpa mempersoalkan tempat tinggal. Yang kedua, pajak dilihat dari pihak yang mengungut. Dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Yang ketiga, pajak dilihat dari pihak yang penanggung. Dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang secara berkala wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dikenakan wajib pajak, pelaksanaannya langsung tidak bisa dipungut secara berkala. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Indri. Nama saya Indriani, saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi anggaran atau fungsi budget-air. Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara yang diperoleh oleh wajib pajak yang dimasukkan ke dalam kas negara. Fungsi anggaran pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembangunan belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya, sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 2. Fungsi regulatif atau mengatur. Pajak adalah alat yang melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. 3. Fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapat dengan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi untuk mengatasi inflasi sehingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak agar jumlah uang yang beredar bisa ditambahkan dan deflasi bisa diatasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nevanya. Kenalkan, nama saya Nevanya dan saya akan menjelaskan beberapa manfaat pajak. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki berbagai manfaat lainnya dan perekonomian suatu negara. Adapun manfaat pajak bagi suatu negara diantaranya 1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Pemerintahan memerlukan biaya untuk melakukan pembangunan nasional serta berbagai tugas rutin lainnya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak, meskipun sebenarnya penerimaan dalam negeri bukan hanya diperoleh hanya dari pajak, di mana penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan migas dan non-migas. Adapun penerimaan non-migas sebagian besar merupakan penerimaan yang berasal dari pajak. 2. Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan. Dalam perpajakan terdapat berbagai macam tarif yang dikenakan pada wajib pajak. Salah satunya adalah tarif progresif.
Dengan adanya tarif progresif, maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak lebih besar juga. Dengan demikian, dana yang dipindahkan dan sektor swasta ke sektor pemerintah akan bisa digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang akan dinikmati terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga, yaitu sebagai yang terakhir, pajak sebagai alat pendorong investasi. Pajak memiliki fungsi budgeteer untuk membiayai pengeluaran negara. Apabila masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka kelebihan dana tersebut dapat digunakan untuk tabungan pemerintah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ayla. Sanksi akibat kelalaian membayar pajak bagi wajib pajak. Pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak, yang artinya setiap wajib pajak harus membayar pajak sesuai jumlah yang ditentukan. Pajak dapat dikenakan sanksi apabila ia melakukan kelalaian atau pelanggaran dalam membayar pajak. Adapun dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang pertama, sanksi pidana, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UU Perpajakan, yaitu dengan denda administrasi pajak dan bunga pajak serta kenaikan pajak hingga 50%. Yang kedua, sanksi pidana, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang pada wajib pajak karena melakukan kealpaan atau kesengajaan dalam melanggar ketentuan yang diatur pada undang-undang. Diantaranya ada dua, yaitu yang pertama kealpaan. Karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi tidak benar, maka sanksi pidananya adalah kurungan 1 tahun dan 1 tahun atau denda paling tinggi 2 kali pajak terutang. Yang kedua, karena sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP atau nomor PKP, maka pidana kurungan paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali pajak terutang. Saya Carlos, saya akan menjelaskan tata cara agar masyarakat dapat taat dalam membayar pajak. Pertama itu kesadaran dalam kualitas pelayanan, itu mempengaruhi sekali kemauan dari seseorang atau wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga menjadi bahan acuan petugas dengan cara memungut pajak dengan cara ramah, adil, tegas di setiap saat. Pada wajib pajak dibutuhkan juga pengkondisian masyarakat yang memiliki lingkungan yang taat hukum karena adanya sanksi tegas dari aparat, dan juga ada 4 program pelayanan agar meminimalisir suatu atau wajib pajak agar bisa lebih taat, seperti program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, itu yang tadi ada yang sudah saya sebutkan. Terus yang kedua itu prosedur sederhana dan memudahkan wajib pajak. Terus yang ketiga itu pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif dari setiap wajib pajak. Terus ada pemantauan law enforcement secara tegas dan adil. Dan di sisi lain juga, pemerintah juga harus merealisasikan pembangunan yang nyata yang dapat dirasakan manfaatnya dan digunakan masyarakat luas untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi saja. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ray. Halo, nama saya Remat. Saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membayar pajak secara online. Bayar pajak secara online umumnya dapat menggunakan labeling pada laman DJP online. Adapun beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, login ke halaman DJP online pajak.go.id. Yang kedua, masukkan NPWP atau password dan kode keamanan untuk login ke akun Anda. Yang ketiga, selanjutnya pilih menu e-billing system. Yang keempat, pilih menu isi SSE. Yang kelima, kemudian Anda akan mendapatkan form surat setoran elektronik atau SSE yang harus Anda isi. 6. Data pada formulir tersebut akan terisi otomatis. Yang perlu Anda ubah hanya pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, uraian pajak yang dibayarkan, dan jumlah setoran. Yang ketujuh itu, setelah perampungan pengisian, klik simpan. Yang kedelapan, klik
pada pilihan kode billing. Yang ke-9, klik cetak kode billing. Yang ke-10, setelah mendapatkan kode billing, bayar pajak online lewat bank, kantor pos, ataupun ATM yang Anda gunakan. Bisa juga melalui internet banking jika Anda menggunakan fasilitas tersebut. Terima kasih. Bayar pajak bisa dibayarkan melalui kantor pos atau datang langsung ke KPP. Kini bayar pajak lebih praktis, bisa dibayarkan melalui online. Ayo, bayarkan pajakmu sekarang juga!